Gadis itu sedang makan telur ketika tiba-tiba pria berambut keriting di seberang hendak menamparnya hingga membuatnya langsung menangis. Tapi meskipun dia gadis pemalu, dia memiliki kekuatan super yang bisa menahan langit. Jika dia benar-benar memukul seperti pria berambut keriting ini, itu pasti pukulan 10. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sebuah perusahaan membentuk sekelompok anak muda dengan kekuatan super. Gadis itu adalah yang terkuat dari mereka semua. Eksperimen menembaknya dengan panah, dan dia bisa memblokir panah dengan penutup mata. Eksperimen membiarkan anjing-anjing itu menggigitnya, tetapi dia membunuh semua anjing dengan satu sumpit. Tetapi ketika gadis itu menjadi semakin kuat, manajemen puncak perusahaan juga menjadi ketakutan. Mereka takut tidak bisa mengendalikannya, jadi mereka memerintahkan dokter wanita yang bertanggung jawab, membunuh semua anak itu. Hari itu, hanya gadis itu yang berhasil melarikan diri. Selain itu, dokter wanita itu diam-diam memelihara beberapa anak. Pagi-pagi sekali, seorang petani kebetulan menemukan gadis itu pingsan. Karena gadis itu amnesia dan tunawisma, pasangan petani itu mengadopsinya dan menamainya Lily. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu, Lily kini secantik bunga. Pergi ke toko untuk membeli bahan, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, putra pemilik yang baik mengemasi mobil untuknya. Sebelum sang ayah memarahi, anak yang baik itu mengatakan itu benar. Aku sangat menyukai tubuh gadis itu. Bajinganmu. Lily sangat pengertian, setiap ada waktu, dia membantu ayah angkatnya mengurus pertanian. Namun, akhir-akhir ini, karena harga daging sapi terus menurun, keluarga yang hidup dari beternak menjadi sangat miskin. Saat ini, ibu angkatnya sakit lagi, dan sangat membutuhkan uang. Pada hari ini, seorang teman baik menunjukkan pertunjukan bakat kepada Lily, dan hadiah uangnya berjumlah 500 juta won. Lily datang ke wawancara dengan sikap ingin mencoba. Hasilnya, dengan suaranya yang indah dan sihir dari tangannya, dengan suaranya yang indah dia memenangkan skor tertinggi. Namun langkah ini juga berujung bencana yang membuat dokter wanita tersebut mengenalinya. Sangat cepat, masalah datang. Di kereta, seorang pria berambut keriting mengaku mengenal Lily. Setelah Lily mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, dia langsung melambaikan tangannya yang membuat Lily takut sampai menangis. Teman dekat di sebelahnya marah dan mengutuk dan akhirnya mengusirnya. Pria berambut keriting itu sedang berjalan ketika dia tidak sengaja menabrak seorang pria paruh baya. Wajahnya berubah seketika, dan ketika dia berbalik, dia mengatakan nama yang sangat gemuk. Pria paruh baya itu kaget dan kamu berkata siapa yang gendut sekali, jika kamu ingin mencari masalah, kamu tidak boleh makan tamparan dariku. Namun pria berambut ikal itu, tak hanya mudah ditangkap, tapi juga meremukkan pergelangan tangannya. Pria paruh baya itu berhenti dan berteriak keras, pria berambut keriting itu langsung menutup mulutnya, menempel ke dinding, lalu mengoceh dan membunuhnya di tempat. Kemudian dia seorang diri mengambil mayat itu, membuka pintu mobil dan membuangnya seperti tidak terjadi apa-apa. Ternyata, pria berambut keriting ini juga merupakan orang yang memiliki kekuatan super. Dia adalah anak yang disimpan oleh dokter wanita 10 tahun yang lalu. Lily terus mengikuti kontes dan sukses berpromosi lagi. Tapi setelah selesai, dia tiba-tiba sakit kepala, yang jelas bukan pertama kalinya dia sakit kepala. Dia pernah pergi ke dokter secara diam-diam dan dokter mengatakan dia hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Hanya sumsum orang tua kandungnya yang bisa menyelamatkannya. Tapi Lily bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Dalam perjalanan pulang, sekelompok pria berjas menghentikan mereka. Dipimpin oleh seorang pria berjas, dia memintanya masuk ke mobil hanya beberapa detik untuk melakukan percakapan yang mendalam. Melihat Lily tidak mau, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk memaksanya masuk ke dalam mobil. Untungnya, sahabatnya menghentikan taksi tepat waktu dan menarik Lily untuk duduk di atasnya. Kupikir semuanya baik-baik saja, tetapi di tengah malam, pria berjas menyelinap masuk ke dalam rumah. Begitu gadis itu keluar, pistol diarahkan ke kepalanya, dan sahabat di dalam gemetar. Lily berkata sambil menangis, "Kamu telah menemukan orang yang salah, bukan aku." Tapi pemimpin berkata, "Saya hampir mati di tangan Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan orang yang salah?" Sambil mengatakan bahwa salah satu bawahannya mulai menembak, baru saja mengeluarkan pisau untuk membunuh babi dan meletakkannya di lehernya, sahabatnya berdarah. Paru-paru Lily meledak karena amarah, dan segera membuka pembuluh darah keduanya.
Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia menamparkan wajahnya. Kemudian, tekan dia ke dinding. Diberitahu bukan aku, tamparan, bilang bukan aku, tamparan lain. Seorang adik laki-laki bergegas keluar untuk mengakui kematian. Dia menembaknya sekali dan dia langsung jatuh berlutut. Kemudian dia menempelkan pistol ke dagu pria berjas itu dan terus berbicara. "Mengapa Anda terus memaksa saya? Sudah mengatakan itu bukan saya." Dan dagu pria itu sudah lama patah menjadi 99/80, setengah robek dari sisi wajahnya. Dibutuhkan setengah hari untuk mengucapkan sepatah kata pun. "Bukan kamu, jadi apa yang kamu lakukan sekarang?" Lily berhenti berbicara omong kosong dan melihatnya langsung pergi. "Tangan ke bawah dan lihat sahabatku." Tapi sahabatnya, seperti melihat setan, terus mundur. Pada saat ini, pria berambut keriting itu muncul kembali dan bertepuk tangan. Di belakangnya adalah seorang wanita berbaju hitam. Wanita berbaju hitam itu membawa mayat dan dengan ekspresi ingin dipukul. Lily masih belum tenang. "Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Pria berambut keriting itu masih berpikir dia berakting, dan bertanya pada sahabatnya. "Tidakkah menurutmu dia aneh? Dia biasanya hanya melakukan pekerjaan pertanian, atau hanya bergaul dengan teman-teman. Pernahkah Anda melihat ruang belajarnya? Tapi setiap kali dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi." Setelah berbicara lama, Lily masih mengatakan dia tidak ingat apa-apa. "Bocah berambut keriting itu tidak berdaya, jadi ayo kita jalan-jalan bersamaku. Jika tidak, aku akan membunuh orang tua dan sahabatmu." Lily tidak punya pilihan selain masuk ke mobil mereka. Dia kemudian dibawa ke lab masa kecilnya, dan diikat ke kursi. Melalui lapisan kaca, seorang dokter wanita yang telah lama hilang muncul. Pertama, dokter wanita meminta bawahannya untuk memberinya suntikan kecil untuk membantunya memulihkan ingatannya. Dan ketika ingatan kembali membanjiri, Lily tiba-tiba sakit kepala. Dokter wanita menjelaskan bahwa penyebabnya disebabkan oleh penggunaan otak yang berlebihan. Ada alasan kenapa manusia hanya bisa menggunakan sebagian dari otaknya. Jika dibiarkan, hanya ada satu jalan dan itu adalah kematian. Melihat Lily hampir pingsan karena kesakitan, dokter wanita itu meminta bawahannya untuk menyuntiknya dengan obat khusus. Mata Lily tiba-tiba menyala, seolah-olah dia telah mendapatkan kehidupan baru. Dokter wanita melanjutkan dengan mengatakan, dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak dia menggunakan kekuatan supernya, gejalanya tidak akan bertambah buruk. Namun obat ini hanya bertahan selama sebulan. Setelah sebulan tanpa suntikan, gejalanya akan berlipat ganda dan semakin parah. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda hanya dapat mentransplantasikan sum-sum tulang orang tua kandung Anda. Rupanya, dokter wanita itu ingin menggunakan obat ini untuk mengontrolnya. Tapi Lily mengatakan itu, "Aku tahu kamu pasti punya cara." Sekarang tercengang oleh dokter wanita, mungkinkah ini salah satunya? Sontak, Lily melirik, dan langsung membakar semua alat elektronik tersebut. Saat satpam melepas headphone-nya, Lily sudah bebas dari rantai. Berbalik, Lily terbang di depannya, langsung memukulnya ke dinding. Kepala penjaga itu meledak dan dia tidak bisa berhenti kejang. Lily mengangkat kaki besarnya dan langsung membantunya untuk tidur. Kemudian dia mengambil pistol dan menembak 4 kali ke kaca. Tapi kaca ini sangat tahan lama, peluru biasa tidak bisa menembus. Dokter wanita itu tiba-tiba merasa dirinya dalam bahaya, jadi dia memerintahkan bawahannya untuk menyuntikkan gas beracun ke dalam. Tapi Lily menghilang ke dalam asap dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dokter wanita segera menyesalinya, dan memerintahkan anak buahnya untuk mematikan gas beracun. Tapi saat asapnya hilang, Lily sudah lama pergi. Selain itu, ada lubang di langit-langit. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas kepala, dan beberapa peluru ditembakkan, membunuh mereka berdua di tempat. Dokter wanita itu panik. Lily seperti Spider-Man muncul tepat di belakangnya. Lily terus terang mengakui, "Awalnya saya tidak gila. Bagaimana saya bisa kehilangan ingatan saya ketika saya sangat pintar? Dan saya telah mencarinya selama ini. Tapi dia terlalu sulit ditemukan dan aku sekarat, jadi aku mengambil risiko untuk melakukan pertunjukan bakat agar kalian bisa datang menemukanku." Dokter wanita itu langsung berubah menjadi orang bodoh dan tertawa terbahak-bahak. Lily menembaknya tepat di lutut, memaksanya menyerahkan sisa ramuan spesial itu. Pria berambut ikal itu membawa bantuan tapi tiba-tiba diserang. Di sisi lain ada kekuatan korporat lain, datang untuk bersaing memperebutkan Lily. Pemimpinnya adalah Henry.
Bawahannya dengan rambut keriting membuka pintu. Dia membuangnya secara acak, dan sisi yang berlawanan terbalik di tempat ayah yang menangis ibu. Tuan rambut keriting tertawa, "Itu saja, hentikan aku dulu, biarkan kedua saudara dan kamu terus bermain." Kedua bersaudara itu terbang ke langit dan jatuh ke tanah. Satu pukulan membunuh satu, satu tembakan membunuh dua. Pada dasarnya tidak mengenali lawan sama sekali. Tapi mereka tidak abadi. Henry membunuh seorang pria dengan peluru di kepala. Kasus nama yang tersisa juga diselesaikan dengan cepat. Sekelompok orang ini menembak dengan liar ketika tiba-tiba seorang wanita berpakaian hitam muncul di belakang mereka. Siapa yang menginginkan kepala ini? Wanita berbaju hitam bersiap untuk pergi, dan masih ada yang menembaknya. Dia ingin bertanya apakah dia tidak ingin hidup lagi, lalu dia membantunya mengabulkan keinginannya. Lily sedang berjalan ketika tiba-tiba sebuah pukulan terbang keluar dari mobil 10 meter, untungnya tubuhnya baik-baik saja, hanya sedikit uang untuk memperbaiki pintu. Orang yang datang adalah pria berambut keriting. Sebelum dia melakukan hal lain, dia terlebih dahulu berbicara tentang profesi ini. Lily berteleportasi di belakangnya, meraih lehernya dan membenturkannya ke jendela. "Ayo, wanita ini akan menunjukkanmu pertunjukan kotor. Ayo, wanita ini akan tampil. Untukmu." Pria berambut keriting itu berdiri dan meraih paha Lily, membuangnya, dan kemudian mulai melontarkan pukulan keras. Tapi dia tidak mencapai target dengan 360 pukulan, bahkan tembok ingin menangis. Lily menarik rambutnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke pintu besi dengan tangan kirinya. Bocah berambut keriting itu masih ingin melawan, Lily langsung mendorongnya kembali. "Ambil satu tamparannya, tidakkah Anda setuju?" Lalu dua tamparan lagi. Keduanya terus bertarung. Kekuatan pria itu sangat lemah, dia langsung dipukuli sampai muntah darah. Melihat Lily begitu rileks, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Saat dia akan menggunakan gerakan terkuatnya, dia dikirim terbang sejauh 10 meter dengan satu tendangan. Jika tembok ini lebih keras, dia mungkin tidak akan bisa menarik diri darinya. Lily menyedot pistol dengan nyanyian dan menembak balik dokter wanita itu satu peluru, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kemudian mulailah menembak pria berambut keriting itu dengan gila-gilaan. Pria berambut keriting itu, setelah terbang beberapa saat, memindahkan kulkas untuk menghalanginya di depannya. Saat Lily mengeluarkan kulkas, dia langsung melepaskan tembakan. Lily menangkap peluru dengan satu tangan dan melemparkannya keluar dengan tangan lainnya. Pria berambut keriting itu memuntahkan darah ke tanah lagi. Telapak tangan Lily pulih seketika. Dengan kemampuan ini bahkan manusia serigala harus menghormati. Lily menginjak dada pria berambut keriting itu dan hendak menembak, tapi dia ditembak lebih dulu. Yang pergi ke sana adalah Henry. Dokter wanita sangat gembira sekarang. Cepat bunuh dua monster Kai. Tapi begitu dia selesai berbicara, rambutnya ditarik ke belakang. Yang datang adalah wanita berbaju hitam. Wanita berbaju hitam mengeluarkan pisau dan meletakkannya di lehernya. Saat dia hendak menyerang, dia terkena peluru dan jatuh ke tanah. Dokter wanita itu segera menjadi bahagia lagi, terus mengoceh. Tapi kali ini, dia ditembak 2 kali dan mati di tempat sebelum dia selesai berbicara. "Sial, aku sangat sibuk sampai aku sekarat, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehannya." Henry baru saja berbalik, dan tepat ketika dia akan mulai, wanita berbaju hitam itu berdiri lagi. Henry menembaknya beberapa kali tetapi tidak dapat membunuhnya, tetapi juga melukai pergelangan tangannya karena gema peluru. Wanita berbaju hitam itu langsung menyerbu ke depan, sebilah pisau menusuk langsung ke telapak tangan Henry. Henry buru-buru menendangnya, menarik rambutnya dan memukulnya dengan keras. Kemudian ambil dan buang ke samping. Akhirnya dapat mengambil tindakan dengan ketenangan pikiran. Tapi Lily sudah lama menghilang, ternyata dia berada tepat di belakangnya. Henry berbalik dengan serangan siku, tetapi Lily tidak hanya dengan mudah memblokirnya tetapi juga membuka punggungnya. Henry langsung jatuh. Kaki Lily hampir membunuhnya. Terlalu marah, Henry dengan panik mencengkeram leher Lily. Tapi remasan lembut Lily dengan mudah meremukkan pergelangan tangannya. Lalu sebuah tendangan, lalu lehernya terpelintir, dia langsung pergi.
Saat ini, wanita berbaju hitam itu berdiri lagi, meraung, dan menusukkan pisau ke pinggang Lily. Tapi di saat yang sama, wajahnya juga diremas oleh Lily, lalu langsung diremas menjadi wajah iblis. Di belakangnya, pria berambut keriting itu memegang pistol di belakang kepala Lily, tetapi dia tidak bisa menarik pelatuknya. Karena Lily menggunakan pikirannya untuk mengendalikannya, dia mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan memberikannya terlebih dahulu. Pria berambut keriting itu melambaikan tangannya dengan kekuatan meminum ASI, namun dengan mudah dikalahkan olehnya. Lily langsung mematahkan lengannya, diikuti tebasan pisau. Setelah pisau ini, dia hanya bisa menunggu kematian datang, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Lily perlahan mengangkat senjatanya dan menembaknya sekali. Kemudian dia mengambil semua obat khusus yang tersisa dan pergi dari sini. Dia pertama kali pergi mencari orang tua angkatnya dan meninggalkan 4 jarum untuk ayahnya, karena itu juga bisa mengobati penyakit Alzheimer ibunya. Dan dia hanya meninggalkan saya 2 bungkus. Kemudian dia menemukan seorang teman dekat dan mengucapkan selamat tinggal. 3 bulan kemudian, Lily akhirnya menemukan saudara kembarnya. Meskipun dia telah mendapatkan lebih banyak ramuan spesial, dia tetap ingin menyembuhkan penyakit itu sampai ke akarnya. Sedangkan untuk adik perempuan dokter tersebut, dia mengetahui keberadaan ibu kandungnya. Tapi bibi ini tidak menimbulkan masalah. Lihat ada seorang gadis di sebelahnya, lihat saja matanya untuk mengetahui bahwa dia bukan orang biasa. Jelas ceritanya akan berlanjut. Dirilis pada tahun 2018, ini merupakan film mutant versi Korea. Orang dengan kekuatan super ini jelas seperti mutan. Adegan pertempuran di akhir benar-benar menarik. Jika Anda menyukai film aksi, Anda tidak boleh melewatkannya. Akhir kata terima kasih telah menonton video saya ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.